Nggak bisa. Belakangan putusannya bisa Pak. Belakangan putusan putusan ini kan sekarang harusnya ya lagi. Pak, iklannya nggak bisa masuk tadi. Boleh bantu? Boleh. Dikasih. Ya itu aku. Kita pikir dengan bawa dekat-dekat sini dia bisa masuk. Kita ke sana juga. Jadi Harus untuk pemilik ini. Saya cerita sama Pak Bagus kalau ini kan nggak ada surat kuasa Pak. Karena kami maju sendiri sebagai pihak. Tadi email prinsipal siap nggak masuk? Dianya di dalam aja, kitanya di pintu ya. Repotnya sama yang kayak mau di mana lagi? puasa udah. Perkara-perkara begini kan perkara-perkara pertarungan lahir batin. Perkara rohani. Iya. Sama dengan tahun 96 ulang kembali. Kayak itu. Kasih saudara. Ada. Bedanya sistem dan sistem. Ada yang gini apa? Hitam putihnya Hitam putih boleh. Hitam putih kan dua warna juga. Dikasih Bapak email sama password. Iya. Ini Pak Erik awal ini satu lagi tadi siapa yang logo dari bawah. Ini Bapak ini, Pak Ganteng. Udah. Tanggalnya kemarin ya? Ya. Iya, atau pintu sih ya. Pas sekali. Iya. Kamu betul. Lupa ya kali itu. Iya. Masuk juga. Hari masih Iya. Selebriti. Hari Sadikin.
Kamu di sini aja, biar bisa. Pojok aja yang botak. Ini saya daftarin di nomor 11 ya, Pak ya. Nomor 11 TF 2024 J2N. Jadi perkara yang nomor 11 di tahun 2024. Perkara yang bukan perkara yang pertama ya. Iya, eksekusi kasih mereka. Iya. Di nomor perkara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari tim Demokrasi Indonesia dan Perkat Nusantara. Tergugaknya 12 orang. Mungkin Pak Ketua, Pak Petrus bisa memberikan dulu ini. Di sana Pak. Di sana Pak. Ini Pak di PT. PT-nya dari belakang. Susah Pak, ininya Pak. Iya. Belum Pak. Bentar Pak. Mari. Biar Bapak ikut dulu bicara. Bapak terus yang bicara. Satu aja. Ceritanya panjang. Satu aja. Siapa lagi? Mana? Mana? Ya, jadi kegiatan hari ini Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara ini adalah perkumpulan dari advokat-advokat Indonesia yang selama ini sangat peduli terhadap penegakan hukum, penegakan demokrasi, ya termasuk soal-soal yang terkait dengan pemilihan umum. Advokat-advokat Indonesia hari ini prihatin melihat perkembangan politik menjelang pemilu, politik mana dari hari ke hari nampak memperlihatkan bahwa kekuasaan sudah menggeser berbagai rambu-rambu hukum. Ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang akhirnya masyarakat menjuluki Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Kalau masyarakat sendiri sudah menilai Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga, itu berarti dinasti politik dan nepotisme saat ini sedang menguat. Menguatnya itu di mana? Menguatnya itu dinasti politik dan nepotisme ini yang semula hanya ada di lingkaran kekuasaan eksekutif, ini sudah lintas lembaga tinggi, dari lembaga kepresidenan masuk ke lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, masyarakat semakin curiga karena menjelang pemilu akhir-akhir ini muncul pernyataan dari berbagai kelompok tentang pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Lalu dalam waktu yang bersamaan dinasti politik dan nepotisme ini menempatkan Presiden Jokowi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam satu jaringan memperlihatkan Mahkamah Konstitusi berada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif. Padahal pasal 24 UUD 45 bahwa kekuasaan kehakiman salah satu pelaksananya itu adalah Mahkamah Konstitusi, dia dijamin merdeka dan mandiri. Tapi kenyataannya Mahkamah Konstitusi sudah tidak merdeka dan mandiri lagi. Buktinya apa? Ipar Presiden Jokowi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming melalui putusan perkara nomor 90. Putusan itu berdampak sangat luas sampai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik
dan perilaku hakim, pelanggaran berat. Hanya sayangnya putusan MK itu tidak sekaligus memberhentikan dengan tidak hormat Anwar Usman dari jabatan Hakim Konstitusi. Dengan demikian sepanjang Anwar Usman masih di Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Konstitusi, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka di Mahkamah Konstitusi belum betul-betul bersih. Karena Anwar Usman masih di situ. Bahkan Anwar Usman itu sekarang menggugat putusan hakim-hakim konstitusi yang memilih ketua yang baru, yang menggantikan dia akibat putusan MK itu. Dia gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini sekedar mempertahankan jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ini yang luar biasa. Ada motif apa? Anwar Usman mempertahankan kekuasaannya sampai menggugat Mahkamah Konstitusi, menggugat MK di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi posisi Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini menjadi harapan seluruh rakyat bisa menjernihkan hiruk-pikuk persoalan hukum yang terjadi semata-mata akibat dinasti politik dan nepotisme. Dinasti politik dan nepotisme ini kalau tidak segera dibersihkan atau dicegah, maka kedaulatan rakyat akan digantikan oleh kedaulatan dinasti politik. Kenapa digantikan? Karena bisa saja hasil pemilu dibawa ke MK, kemudian ketua MK-nya masih Anwar Usman, atau hakim konstitusinya masih Anwar Usman, maka hasil pemilu bisa ditentukan oleh kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang sedang tidak bersih saat ini. Jadi itulah yang kita khawatirkan, ya, advokat Indonesia mengkhawatirkan jangan sampai nepotisme dan dinasti politik yang saat ini sedang menguat lintas lembaga tinggi negara bisa merusak demokrasi dan sistem kedaulatan rakyat kita yang dijamin dalam UUD 45. Jadi nepotisme dan politik dinasti ini adalah racun dalam demokrasi. Itulah yang membuat kita sekarang ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah yang menjadi tergugat di sini KPU dan Mahkamah Konstitusi sebagai turut tergugat. Mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi turut tergugat? Karena Mahkamah Konstitusi menjadi korban dari permainan dinasti politik ini. Sehingga kita tarik dia sebagai turut tergugat supaya dia bisa berbicara juga di peradilan nanti. 12 pihak itu siapa aja? Tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Anwar Usman, tergugat 3 Gibran Rakabuming, tergugat 4 Bobi Nasution, tergugat 5 Prabowo Subianto, tergugat 6 KPU, turut tergugat 1-nya Mahkamah Konstitusi, turut tergugat 2 Saldi Irsa, turut tergugat 3 Arief Hidayat, keduanya Hakim Konstitusi dan 1 Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, turut tergugat 4 Ibu Iriana Jokowi, turut tergugat 5 Kaisang, turut tergugat 6 bocor alus politik Tempo.co. Mengapa Tempo.co kita tarik menjadi pihak dalam perkara ini? Bukan karena Tempo.co bersalah, tapi Tempo.co secara berturut-turut mengungkap bagaimana dinasti politik nepotisme bermula dari Solo. Itu kata Tempo.co. Semuanya bermula dari Solo. Bahkan Ibu Iriana dijuluki di dalam Tempo.co itu sebagai Ibu Suri. Pembicaraan tentang kapan rencana untuk mencawapreskan Gibran itu terjadi sudah setahun yang lalu. Jadi bukan ujuk-ujuk akibat putusan MK ini lalu dia digagas untuk maju jadi calon wakil presiden, tapi sudah direncanakan secara matang sejak setahun yang lalu. Hanya memang ini kan urusan di dalam kita tidak tahu, sehingga sulit dicegah. Sampai dengan masyarakat baru mulai mencurigai itu setelah beberapa perkara, 5 atau 6 perkara dengan substansi yang sama diajukan dalam waktu yang hampir bersamaan, dan 1-2 perkara tentang bagaimana Gibran bisa jadi wakil presiden. Itu berarti hitungan-hitungan masyarakat bahwa
saat ini kedaulatan rakyat bisa digusur, ya bisa digeser melalui dinasti politik, bisa jadi kenyataan. Sekalipun hasil pemilu memenangkan misalnya Anies Baswedan, paket 01 dinyatakan menang, kemudian paket lain menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ini tidak menjamin bahwa kemenangan melalui hasil pemilu itu bisa dijamin akan menang terus di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi punya wewenang untuk membatalkan. Karena dia punya wewenang untuk membatalkan, maka ketika hakim konstitusi atau ketua MK berkepentingan, dia memiliki konflik kepentingan kemudian membatalkan hasil pemilu, bisa saja karena memang dia berwenang. Sehingga undang-undang dari sejak lama mewanti-wanti tidak boleh hakim itu punya kepentingan baik karena hubungan keluarga, hubungan pertemanan atau hubungan kerja ikut mengadili perkara. Tadi ada nama hakim konstitusi Saldi Irsa dan Arif Hidayat, Pak. Saldi Irsa dan Arif Hidayat kami nilai sebagai hakim-hakim yang progresif. Mereka dua ini sebetulnya pahlawan. Karena dalam dissenting opinionnya, kedua hakim ini membuka secara vulgar bagaimana praktek-praktek permainan di dalam proses persidangan perkara 90 yang akhirnya membuka jalan buat Gibran. Bagaimana Saldi Irsa dengan berani mengungkap liku-liku perjalanan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika perkara ini berjalan. Bagaimana Arif Hidayat juga mengungkap permainan di dalam sampai-sampai putusan MK sebelum dibacakan pun sempat bocor itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyalahkan 9 hakim konstitusi itu sebagai tidak bisa menjaga rahasia putusan sebelum diucapkan. Jadi dua orang ini kita tarik bukan karena mereka salah, tapi mereka dua itu adalah pahlawan. Tapi kita minta supaya mereka ikut bicara di dalam persidangan perkara itu supaya bagi masyarakat luas jelas. Keputusan seperti apa yang diharapkan dari gugatan ini? Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara harus berani menegaskan bahwa dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan terlarang. Ya. Sehingga itu harus dinyatakan tidak sah. Karena kalau nepotisme ini terjadi dan semakin besar, korupsi juga akan semakin merajalela, hukum pun menjadi tidak berdaya. Yang selama ini tidak ada nepotisme aja, hukum itu hanya tajam ke bawah, tumbuh ke atas, apalagi terjadi nepotisme dan dinasti politik. Ya sekarang aja sudah mulai kelihatan di mana-mana aparat negara sudah tidak netral. Tempo.co berani menyatakan bahwa Polri dan Kejaksaan sudah tidak netral, menjadi alat dari kekuasaan salah satu pasangan calon untuk mengacak-acak suara rakyat. Itu akibat dari apa? Akibat dari dinasti politik. Kalau misalnya gugatan ini dikabulkan, apa implikasi terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan? Ya tentu implikasinya ya tidak sah. Itu rumusnya. Artinya pemilu yang sedang berjalan tidak sah. Tidak sah. Mestinya kemarin itu begitu persoalan ini menjadi pergunjingan dan viral ya, pro kontra persoalan hukumnya begini jelas, KPU harusnya menahan diri dulu. Ini begitu putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, besoknya KPU sudah jadi eksekutornya, keluarkan surat kepada seluruh partai politik agar tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya putusan MK ini dibawa ke DPR memproses dalam proses perubahan pasal 169 itu melalui perubahan undang-undang. Walaupun dia sah dan mengikat seketika itu juga, tetapi dia tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu juga karena masih memerlukan tahapan dan proses. Nanti kalau sudah diubah dalam bentuk perubahan undang-undang, baru KPU menjalankan. Jadi kemarin itu seharusnya KPU tetap jalan, cukup dengan menyatakan, Pak Prabowo ganti calon wakilmu. Karena putusan MK ini bermasalah. Tetapi nampaknya KPU juga sudah ada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif. Dia tidak punya waktu untuk memfilter. Dia tidak mau memfilter semua persoalan yang menjadi pergunjingan masyarakat.
Ada lagi? Ya, makasih Pak. Makasih Bang. Ada yang tambahkan? Sudah cukup. Cukup ya? Dosa-dosa. Naik umur. Main ini. Baris. Ini turun, beneran tarik. Terus jongkok dia. Hujan udah penuh dokumentasi. Main ini udah simpen nggak? Foto. Pak, ini baru datang yang satu. Bawa filenya kan?